Rabu 11 Agustus besok, artis Kiki Fatmala dan suaminya Christian Frossel akan terbang ke Austria untuk meresmikan pernikahan sekaligus menggelar resepsi pernikahan yang sempat tertunda 1 tahun lebih. Mengapa ia dan suaminya baru melaksanakan hal itu sekarang? Karena di sana kan dia punya keluarga besar, terus teman-temannya, jadi kita bikin di sana untuk keluarga mereka gitu, sama teman-teman mereka di sana. Kebetulan juga memang, kita udah rencanain ini dari Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim Cek dari Cek. Dan jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dari Cek, caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Sidang pertama gugatan cerai Dewi Yull terhadap suaminya Reysa Hetapi hari ini berlangsung di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Minggu depan Kiki Fatmala bakal mencatatkan pernikahannya sekaligus menggelar resepsi di negara asal suaminya Christian Frossel, Austria. Pelawak Darto Helm kembali terserang stroke, sementara Sukma Ayu dibawa pulang oleh keluarganya. Informasi tersebut dapat Anda simak dalam liputan aktual. Pagi tadi, sidang gugatan cerai artis Dewi Yull kepada Reysa Hetapi mulai digelar. Apa tanggapan rekan-rekan Dewi dan Rey tentang keretakan rumah tangga mereka? Gugatan cerai Dewi Yull kepada Reysa Hetapi akhirnya mulai disidangkan pagi tadi di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Dalam sidang pertama itu, ternyata Dewi Yull tidak hadir. Gugatan cerai tersebut sungguh mengejutkan banyak orang. Bahtera rumah tangga yang sudah berjalan selama 24 tahun itu akhirnya harus kandas di pengadilan. Secara diam-diam Dewi mengajukan gugatan cerai pada tanggal 29 Juli lalu. Rupanya rumah tangga Dewi Yull dan Reysa Hetapi yang tampak tenang di permukaan menyimpan gelombang di dalamnya. Dewi nampaknya sudah tidak kuat dengan gempuran demi gempuran masalah yang meliputi keluarganya. Apa sebetulnya penyebab gugatan cerai itu? Saya tidak setuju dengan poligami. Kalaupun ada yang mampu melakukannya, saya menghormatinya. Barangkali ini sangat mendasar dan saya pikir juga Bang Rey mampu menghargai itu, juga keluarga. Artinya saya menghormati pilihan, tapi mungkin saya bukan orang yang menyetujui. Tapi saya tidak membenci karena setiap manusia punya takdir, punya makomnya sendiri. Jadi artinya saya dalam hal ini tidak ingin melibatkan siapapun, tidak ingin menyalahkan siapapun, kecuali ini cuma jalan dari Allah bahwa mungkin hubungan saya sebagai pasangan berubah format, berubah bentuk. Tapi kasih sayang insya Allah tetap Allah tanamkan di jiwa saya gitu. Karena tidak perlu mencari sebab. Mungkinkah Dewi Yull menarik kembali gugatannya demi masa depan anak-anaknya? Ini bukan keputusan yang emosional dan sesaat. Pertimbangannya cukup panjang lah. Tidak ada yang harus dipertanyakan misalnya soal anak-anak, karena anak-anak tidak akan kehilangan apapun. Saya juga mengatakan bahwa anak-anak tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian juga kasih sayang tidak akan menjadi hal yang dihilangkan, cuma mungkin bentuknya berbeda. Bagaimana perasaan Dewi Yull menghadapi peristiwa ini? Ini kasih sayang Allah buat saya. Jadi ya harus menerimanya dengan tetap bersyukur. Karena kadang-kadang kita cuma mampu bersyukur waktu kita dikasih kesenangan. Kalau kita sudah merasa melakukan yang terbaik yang kita miliki, yang terbaik yang kita punya, walaupun mungkin tidak selalu harus menghasilkan sesuatu yang baik, itu tidak akan terjadi penyesalan insya Allah. Apa komentar sahabat-sahabat dekat pasangan yang dikenal harmonis itu? Ya, saya cukup kaget ya dengan kejadian ini. Ya, saya cukup prihatin lah ya. Tapi mungkin
memang ini jalan terbaik ya. Saya rasa pasti sudah dengan pemikiran yang lama dan mendalam. Saya kok kayaknya ya gimana orang Jawa bilang gelo ya, kecewa. Kenapa harus begini? Kenapa bisa terjadi begini gitu loh. Saya tahu saat ini buat Dewi berat, teramat sangat berat. Siapa sih orang mau bercerai nggak ada. Saya tahu Dewi berat, tapi saya yakin Dewi kuat. Ikuti terus pemirsa kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang tiap minggunya bisa mengumpulkan poin tertinggi dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Pemenang kuis untuk pekan ini akan diumumkan pada tayangan Cek dan Dicek edisi Selasa mendatang. Dan pemirsa, pemenang kuis untuk pekan lalu adalah pemirsa dengan nomor handphone 08568721 sekian. Selamat untuk Anda dan tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali. Tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Setelah 1 tahun menikah dengan pria bule bernama Christian Frossel, akhirnya artis Kiki Fatmala akhir pekan ini akan mencatatkan pernikahannya sekaligus menggelar resepsi pernikahan di negara asal suaminya, Austria. Ku jatuh cinta. Rabu 11 Agustus besok artis Kiki Fatmala dan suaminya Christian Frossel akan terbang ke Austria untuk meresmikan pernikahan sekaligus menggelar resepsi pernikahan yang sempat tertunda 1 tahun lebih. Mengapa ia dan suaminya baru melaksanakan hal itu sekarang? Karena di sana kan dia punya keluarga besar, terus teman-temannya, jadi kita bikin di sana untuk keluarga mereka gitu sama teman-teman mereka di sana. Kebetulan juga memang kita udah rencanain ini dari setahun yang lalu. Karena untuk pergi selama 1 bulan, saya kira rencana pergi 1 bulan di sana. Untuk pergi 1 bulan itu kita kan harus benar-benar persiapan untuk dua-duanya ada waktu luang untuk pergi. Karena biar gimana kan untuk ninggalin pekerjaan, ninggalin Kiva Studio agak susah. Terus dia juga ninggalin usahanya juga, bisnisnya juga agak susah. Jadi udah setahun yang lalu kita rencanain pergi bulan Agustus. Untuk menikah di luar itu kan surat-suratnya harus lengkap semua. Itu kita harus siapin dulu. Persiapan semua perlu persiapan. Apakah rencana Kiki dan suaminya melangsungkan pernikahan dan resepsi di Austria karena terkait perbedaan agama di antara mereka berdua? Kita pergi ke sana untuk menikah di sana karena di sini nggak bisa menikah beda agama, di Indonesia belum boleh. Tanpa banyak diketahui pers, Desember 2003 lalu Kiki melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan pria berkebangsaan Austria yang dikenalnya sejak 4 tahun silam. Benernya kalau dibilang ditutup-tutupi itu salah. Aku nggak pernah nutup-nutupin. Ki nggak undang wartawan, nggak undang temen, tidak undang infotainment, bukan karena menutupi, tapi memang kita mendadak untuk bikin pestanya dan kita memang belum di planning, belum direncana untuk undang orang. Nanti rencananya tahun ke depan baru. Bagi Kiki, pernikahannya dengan Christian merupakan perkawinan yang kedua. Sebelumnya Kiki pernah menikah diam-diam dengan seorang pria saat ia masih berusia belia. Namun pernikahan yang ditutupinya dari publik selama bertahun-tahun itu akhirnya terbongkar di tengah jalan. Meskipun 2 kali menikah, resepsi yang akan digelarnya di Austria nanti merupakan resepsi pertama dalam hidupnya. Ya siapa sih yang nggak pengen nikah yang dirame-ramein yang mewah gitu. Tapi kalau Ki lebih berpikir gini loh, lebih baik uangnya dipakai yang lebih penting gitu loh. Jadi kita nggak usah yang gimana-gimana lah. Yang penting ya udah ada temen dateng, keluarga, yang penting udah menikah, itu aja. Berbahagialah Kiki Fatmala yang setelah setahun menunda impiannya untuk menggelar resepsi, saat ini bisa mewujudkannya. Maklum, selain Kiki masih banyak artis kita lainnya yang belum sempat mengadakan resepsi pernikahan. Di antara mereka adalah pasangan Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah yang menikah diam-diam 5 tahun yang silam. Saya kepengennya bikin pesta nanti kalau udah 50 tahun menikah gitu, saya pestain, pengen gitu merayakan 50 tahun hari jadinya, itu asik gitu. Tapi kalau misalnya resepsi pernikahan,
saya pribadi sih berpikir itu kayaknya buang-buang duit ya, mendingan duitnya disimpan buat nanti anak sekolah. Selain pasangan Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah, hal serupa juga dialami oleh Arman Maulana dan Dewi Gita yang menikah pada tahun 1994 silam. Sementara itu pasangan Dewi Sandra dan Surya Saputra menikah diam-diam dan terkesan